Ethiopia adalah negara yang terletak di tanduk Afrika, dengan Addis Ababa sebagai ibu kota dan kota terbesar. Ethiopia memiliki sejarah yang kaya, dengan temuan arkeologis yang berasal dari lebih dari 3 juta tahun yang lalu. Negara ini terkenal dengan budaya kuno, salah satunya adalah Lalibela yang memiliki gereja-gereja Kristen yang dipahat di batu dari abad ke-12 hingga ke-13. Selain itu, Aksum adalah kota kuno yang memiliki reruntuhan, obelisk, dan makam. Ethiopia adalah negara terbesar ke-27 di dunia, dengan luas 426.372 mil persegi. Puncak tertinggi di negara ini adalah Gunung Ras Dejen, yang mencapai 4.533 meter, yang membuatnya mendapat julukan Atap Afrika. Ethiopia terkurung daratan, tidak memiliki akses ke laut, dan berbatasan dengan 6 negara, Djibouti, Eritrea, Kenya, Somalia, dan Sudan. Per Juni 2023, populasi Ethiopia mencapai sekitar 123,4 juta orang. Keindahan alam Ethiopia luar biasa, mulai dari pegunungan, Taman Nasional Simien dan Bale, hingga depresi Danakil yang unik. Negara ini juga memiliki satwa langka seperti babon serigala Ethiopia dan Walia ibex, serta banyak spesies burung endemik. Air terjun Nil Biru yang megah juga menambah keindahan dan daya tarik negara ini, menjadikannya pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Ethiopia memiliki sekitar 80 suku atau kelompok etnis, di mana sebagian besar penduduk berasal dari suku Amhara atau Oromo. Waan irraa dubbadhu qabu jechuudha. Karaa eenyummaa kiyyaatiin qulqulluu Oromoo jechuun faaya, Oromoo jechuun aadaadha, Oromoo jechuun seenaadha. Suku Amhara tinggal di daerah Addis Ababa dan banyak yang terlibat dalam pemerintahan dan pengembangan ekonomi negara. Adat istiadat di Ethiopia sangat kuat dan telah diperhatikan selama berabad-abad. Banyak aspek kehidupan sehari-hari dilakukan dengan cara yang tradisional, seperti menyajikan kopi, melipat pakaian, memotong ayam, dan menyapa orang. Salah satu bentuk ekspresi budaya yang khas adalah tarian tradisional yang disebut eskista, yang dilakukan oleh pria, wanita, dan anak-anak suku Amhara. Tarian ini terkenal dengan gerakan bahu yang intens, yang mirip dengan tarian orang Tigrinya di Eritrea. Ethiopia juga memiliki sejarah agama yang mendalam. Kristen hadir sejak abad ke-4, dan Islam diperkenalkan pada abad ke-7. Ethiopia bahkan menjadi tempat berdirinya salah satu pemukiman Muslim pertama di Afrika, dengan sebuah masjid dari abad ke-7 yang masih berdiri hingga kini sebagai tujuan wisata. Selain itu, Yudaisme juga telah ada di Ethiopia selama ribuan tahun. Uniknya, Ethiopia adalah satu-satunya negara di Afrika di mana berbagai agama hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadiran Muslim di Ethiopia membawa pengaruh budaya Islam di wilayah tersebut. Hal ini berkontribusi pada perkembangan agama dan toleransi di antara berbagai komunitas yang ada di Ethiopia. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara Ethiopia dan Islam dalam perkembangan agama dan sejarah di kawasan tersebut. Ethiopia, yang juga dikenal sebagai Abyssinia atau Al-Habasya, memiliki sejarah penting dalam tradisi Islam karena menjadi tempat migrasi pertama bagi umat Muslim yang mencari perlindungan. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan hubungan ini. Raja Al-Najashi adalah seorang raja Kristen yang dikenal baik hati. Ia menerima para pengungsi Muslim dengan hangat dan memberikan mereka tempat untuk beribadah dengan aman. Ini menunjukkan keramah tamahan yang luar biasa dan toleransi beragama pada masa itu. Migrasi ini, yang dikenal sebagai hijrah ke Abyssinia, sangat penting dalam sejarah Islam. Ini menandai salah satu langkah pertama umat Islam dalam menjalani hidup beragama di luar Mekah dan membentuk komunitas Muslim yang kuat.
Meskipun Islam sering disebarkan melalui penaklukan di tempat lain, hubungan Islam dengan kerajaan Aksum di Ethiopia relatif damai. Aksum tidak terlibat dalam perang suci, jihad karena dua alasan. Pertama, mereka dihormati karena memberikan perlindungan kepada umat Muslim. Dan kedua, orang Arab menganggap Aksum sebagai salah satu kerajaan besar, setara dengan Kekaisaran Bizantium dan Cina. Karena faktor-faktor tersebut, Ethiopia tidak hanya dianggap sebagai tempat pelarian, tetapi juga sebagai kekuatan yang dihormati dalam sejarah Islam. Di Afrika, terdapat dua masjid yang sangat bersejarah terkait dengan awal perkembangan Islam. Satu, Masjid Abba. Masjid ini terletak di Massawa, Eritrea modern, dan diyakini sebagai masjid pertama di benua Afrika. Selain itu, masjid ini juga diakui sebagai masjid tertua kedua di dunia, setelah Masjid Kuba di Mekah. Masjid Abba memiliki dua mihrab, satu menghadap ke utara menuju Mekah, dan yang lainnya menghadap barat laut menuju Yerusalem. 2. Masjid Najashi. Masjid ini berada di kota Nigash, di bagian utara Ethiopia. Masjid ini dibangun di area di mana Raja Al-Najashi, yang dikenal adil, tinggal pada zaman Nabi Muhammad. Raja Al-Najashi dimakamkan di kompleks masjid ini, bersama dengan beberapa sahabat Nabi yang meninggal di sana. Nigash bukan hanya tempat pemakaman Raja Muslim pertama di dunia, tetapi juga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi para Muslim awal yang tidak memiliki tempat untuk dimakamkan karena keyakinan mereka. Kota Harar, yang terletak di Ethiopia Timur. Harar dikenal sebagai salah satu kota suci dalam Islam, sering disebut sebagai kota suci keempat umat Islam. Kota ini memiliki 82 masjid, di mana 3 diantaranya berasal dari abad ke-10, serta 102 tempat suci. Hingar sangat unik karena memiliki konsentrasi masjid terbesar per kilometer persegi di dunia. Pada tahun 2006, Harar ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO karena pentingnya dalam sejarah dan budaya. Nama Harar dalam bahasa Arab adalah Medina Talalia, yang berarti kota para wali. Kota ini memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun dan merupakan salah satu kota paling berpengaruh di Ethiopia. Dengan semua keunikan dan keindahannya, Harar menjadi tempat yang sangat penting bagi umat Islam dan menarik perhatian banyak pengunjung. Ethiopia adalah negara penting di Afrika yang dikenal sebagai satu-satunya negara di benua tersebut yang tidak dijajah oleh Eropa. Nama Ethiopia diperkenalkan oleh Kaisar Haile Selassie setelah Perang Dunia Kedua, saat gerakan untuk kemerdekaan di Afrika mulai berkembang. Negara yang terletak di tanduk Afrika ini memiliki berbagai nama dalam sejarah, seperti Abyssinia dan Aksum. Ethiopia memiliki beragam budaya dan identitas, dengan populasi yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, seperti Amhara, Tigray, Afar, Sidama, Oromo, dan banyak lainnya. Setiap kelompok etnis ini pernah memiliki kekuasaan di berbagai zaman dalam sejarah Ethiopia yang kaya dan kompleks. Namun, orang-orang Ethiopia hari ini mungkin tidak sepenuhnya sama dengan orang-orang Ethiopia di masa lalu, setidaknya tidak dalam arti yang sama. Ketika membaca teks-teks kuno, penting untuk diingat bahwa ketika mereka merujuk pada Ethiopia, mereka sebenarnya berbicara tentang orang-orang Afrika secara lebih luas. Wilayah yang dianggap sebagai Ethiopia pada zaman dahulu meliputi area yang luas dari wilayah Tenggara Afrika hingga Barat Mesir modern. Peta-peta abad pertengahan menunjukkan bahwa Ethiopia tidak hanya terbatas pada area tertentu di timur Afrika, tetapi mencakup banyak kelompok etnis di seluruh benua. Banyak peta menunjukkan bahwa lautan di sebelah barat Afrika, yang kini dikenal sebagai Samudra Atlantik, sebelumnya disebut sebagai Samudra Ethiopia. Ini semakin menunjukkan bahwa istilah Ethiopia digunakan secara lebih umum untuk merujuk kepada penduduk pedalaman Afrika, bukan hanya beberapa etnis di timur Afrika. Ethiopia juga merupakan salah satu peradaban tertua yang dikenal oleh orang Eropa, terutama oleh orang Yunani, yang sering berhubungan dengan Kekaisaran Ethiopia yang luas.
Kata Ethiopia berasal dari istilah Yunani yang berarti wajah terbakar, dengan aito yang berarti saya terbakar dan ops yang berarti wajah. Istilah ini diberikan kepada orang-orang yang dianggap memiliki kulit yang lebih gelap. Menurut Ilia karya Homer, orang-orang Ethiopia di dekat matahari memiliki kulit yang gelap karena kedekatan geografis mereka dengan sumber cahaya itu. Mereka digambarkan sebagai orang yang hidup bahagia di tengah sinar terang dan dianggap murni tanpa noda moral. Orang Ethiopia dikenal sebagai manusia pertama berkulit gelap di dunia selama zaman kuno, dan tanah mereka dianggap sebagai tanah para dewa, di mana banyak dewa terkenal berasal dari tradisi Afrika. Banyak sejarawan kuno mengakui bahwa Afrika adalah tempat lahirnya spiritualitas. Dalam literatur dan mitologi Yunani, banyak karakter diidentifikasi sebagai orang Ethiopia. Salah satunya adalah Andromeda, yang dianggap sebagai salah satu wanita tercantik dalam mitologi Yunani. Dia adalah putri Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia dari Ethiopia. Selain itu, ada juga pahlawan besar dari Perang Troya yang merupakan Raja Ethiopia dan putra Titonus, dan Dewi Fajar, Eos. Zeus, raja para dewa dalam mitologi Yunani, sering disebut sebagai Zeus Ethiopia, yang secara harfiah berarti Zeus si hitam. Ini menunjukkan bahwa beberapa orang Yunani kuno mungkin membayangkan Zeus secara fisik mirip dengan orang-orang dari pedalaman Afrika. Meskipun pemikiran ini mungkin membuat sebagian orang merasa terganggu di masyarakat modern yang sensitif terhadap isu ras. Pada zaman kuno, pemikiran ini umum karena Afrika dianggap sebagai pusat spiritual. Ethiopia, baik yang kuno maupun modern, serta negara-negara sekitarnya, memiliki pengaruh besar dalam sejarah benua Afrika. Penting untuk memahami bahwa Ethiopia dan orang-orangnya melambangkan keberadaan dan pengaruh Afrika di dunia. Ethiopia dikenal sebagai tempat lahirnya kopi, salah satu minuman yang paling dicintai di dunia. Menurut legenda, kopi ditemukan oleh seorang penggembala kambing bernama Kaldi pada abad ke-9. Suatu hari, Kaldi melihat kambingnya menjadi sangat energik setelah mengunyah buah beri merah dari sebuah pohon. Karena penasaran, Kaldi mencoba buah beri itu dan merasakan peningkatan energi yang sama. Kabar tentang buah beri yang memberi semangat ini cepat menyebar, sehingga para biksu setempat mulai menggunakannya untuk membuat minuman yang membantu mereka tetap terjaga saat berdoa. Dari sanalah pengetahuan tentang kopi mulai menyebar dari Ethiopia ke tempat lain. Ethiopia adalah salah satu negara Kristen tertua di dunia yang mulai memeluk agama Kristen pada abad ke-4 Masehi. Gereja Ortodoks Ethiopia didirikan pada tahun 330 Masehi, menjadikannya salah satu lembaga Kristen terorganisasi tertua. Kekristenan diperkenalkan ke Ethiopia oleh St. Venus yang menjadi uskup pertama di sana dan berperan penting dalam menyebarkan iman. Gereja Ortodoks Ethiopia memiliki tradisi liturgi yang unik dan praktik keagamaan yang telah dijaga selama berabad-abad. Praktik-praktik ini berbeda dari denominasi Kristen lainnya dan mencerminkan warisan agama Ethiopia yang kaya dan kuno. Gereja tetap menjadi bagian penting dari budaya dan identitas Ethiopia, sehingga menjadikan negara tersebut sebagai pusat sejarah dan tradisi Kristen yang signifikan. Gereja Rokhewun di Lalibela adalah salah satu keajaiban sejarah dan arsitektur paling luar biasa di Ethiopia. Sebanyak 11 gereja ini diukir langsung ke dalam batu pada abad ke-12, dan semuanya terbuat dari satu blok batu tunggal. Gereja-gereja ini diciptakan sebagai Yerusalem baru bagi orang Kristen yang tidak bisa pergi ziarah ke Tanah Suci. Setiap gereja di Lalibela memiliki desain yang unik dan ciri khas tersendiri. Mereka juga terhubung oleh jaringan terowongan dan lorong-lorong yang memberikan suasana misterius dan menakjubkan. Keterampilan teknik dan seni yang dibutuhkan untuk membangun gereja-gereja ini sungguh luar biasa. Saat ini, Lalibela diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO karena pentingnya dalam budaya dan sejarah.
Situs ini juga menjadi tujuan ziarah utama bagi banyak orang Kristen Ortodoks Ethiopia yang datang untuk beribadah dan merayakan festival keagamaan. Gereja-gereja Rokhewun di Lalibela terus menginspirasi kekaguman dan rasa hormat, memperlihatkan warisan dan pengabdian yang kaya dari Ethiopia. Ini benar-benar merupakan keajaiban yang dapat ditemukan di lembah Rift. Ethiopia menggunakan kalender khusus yang disebut kalender Ethiopia, yang berbeda dari kalender Gregorian yang umumnya digunakan di seluruh dunia. Kalender Ethiopia tertinggal sekitar 7 hingga 8 tahun di belakang kalender Gregorian, jadi ketika tahun 2024 dalam kalender Gregorian, itu sekitar tahun 2016 atau 2017 dalam kalender Ethiopia. Kalender Ethiopia memiliki 13 bulan, 12 bulan dengan 30 hari masing-masing, ditambah 1 bulan tambahan yang disebut Pagum, yang memiliki 5 hari dalam tahun biasa dan 6 hari dalam tahun kabisat. Tahun baru Ethiopia, yang disebut Enkutatash, dirayakan pada tanggal 11 September dalam tahun biasa dan 12 September dalam tahun kabisat. Perayaan ini menandai dimulainya tahun baru di Ethiopia. Kalender Ethiopia adalah bagian penting dari identitas budaya negara itu, mencerminkan tradisi dan cara khas Ethiopia dalam menandai waktu. Ethiopia memiliki ekosistem yang sangat beragam, dengan bentang alam yang bervariasi, mulai dari gurun kering di depresi jauh hingga dataran tinggi pegunungan Simien yang subur. Tempat-tempat ini menjadi rumah bagi berbagai satwa liar yang tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Beberapa hewan unik yang dapat ditemukan di Ethiopia adalah serigala Ethiopia, babon galada, dan walia ibex. Serigala Ethiopia adalah jenis canid yang paling langka di dunia, sedangkan babon galada terkenal dengan bercak merah di dadanya dan perilaku sosialnya yang menarik. Walia ibex, sejenis kambing liar, hanya ada di pegunungan Simien. Habitat pegunungan seperti pegunungan Bale dan danau lembah Rift sangat penting untuk kehidupan tumbuhan dan hewan, menjadikan Ethiopia sebagai pusat keanekaragaman hayati. Daerah-daerah ini sangat berperan dalam upaya konservasi, menampilkan berbagai macam kehidupan yang luar biasa yang tumbuh subur di ekosistem unik Ethiopia. Addis Ababa terletak di dataran tinggi, dikelilingi oleh bukit dan gunung. Kota ini adalah pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik, serta menjadi markas bagi organisasi-organisasi penting seperti Uni Afrika dan Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Afrika. Pemerintah Ethiopia berbentuk Republik Parlementer Federal, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Saat ini, Perdana Menteri adalah Abiy Ahmed Ali, dan Presiden adalah Sahle-Work Zewde. Dalam beberapa tahun terakhir, Ethiopia telah mengalami banyak perubahan positif di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Abiy Ahmed sejak beliau menjabat pada tahun 2018. Sebelum itu, Ethiopia menghadapi berbagai masalah seperti ketidakstabilan politik, ketegangan etnis, dan tantangan ekonomi yang sudah berlangsung lama. Meskipun Ethiopia adalah satu-satunya negara di Afrika yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan Eropa, negara ini seringkali dicitrakan sebagai negara pertanian yang miskin. Padahal, Ethiopia memiliki sejarah yang kaya dan warisan budaya yang berharga. Namun, kondisi infrastruktur yang buruk, dengan hanya beberapa jalan utama dan akses listrik yang terbatas, serta ekonomi yang stagnan, membuat jutaan orang Ethiopia hidup dalam kemiskinan. Salah satu alasan utama mengapa negara dengan potensi besar, seperti Ethiopia menghadapi banyak kendala ini, adalah pemerintahan otoriter yang berlangsung selama beberapa dekade. Selain itu, adanya perpecahan etnis dan kurangnya reformasi ekonomi turut memperburuk situasi di negara ini. Setelah menjabat pada tahun 2018, Perdana Menteri Abiy Ahmed bertekad untuk mengubah nasib Ethiopia. Sebagai mantan perwira intelijen dan Menteri Sains dan Teknologi,
Abiy membawa perspektif baru ke dalam politik Ethiopia. Ia berkomitmen untuk mengubah Ethiopia menjadi negara demokratis dengan melakukan berbagai reformasi yang penting. Salah satu reformasi yang paling menonjol adalah inisiatif damai yang berhasil mengakhiri konflik lama dengan Eritrea, yang membuat Abiy meraih hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2019. Sebagai tambahan, untuk menghadapi tantangan yang ada, Abiy meluncurkan beberapa proyek besar yang diharapkan dapat membentuk masa depan Ethiopia. Salah satu proyek ambisius tersebut adalah Bendungan Renaissance Ethiopia yang dibangun di Sungai Nil Biru. Ketika selesai, bendungan ini akan menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Afrika dan ketujuh terbesar di dunia, dengan kapasitas lebih dari 6.000 megawatt. Ini akan sangat meningkatkan kemampuan Ethiopia dalam menghasilkan listrik dan menyediakan akses listrik kepada jutaan warganya. Selain itu, bendungan ini juga diharapkan memungkinkan Ethiopia untuk mengekspor listrik ke negara-negara tetangga, yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi regional. Ethiopia sedang berusaha mendorong industrialisasi dan menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan kawasan industri di seluruh negeri. Kawasan-kawasan ini dilengkapi dengan infrastruktur modern dan fasilitas yang dirancang untuk menarik investasi asing, terutama di sektor manufaktur seperti tekstil, garmen, dan industri ringan. Strategi pengembangan kawasan ini telah menunjukkan hasil yang baik, dengan beberapa merek internasional membuka operasi di Ethiopia, menghasilkan ribuan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor. Selain itu, ada juga proyek SHGA, yang merupakan inisiatif pembaruan urban untuk mengubah Addis Ababa menjadi kota yang lebih hijau dan modern. Proyek ini meliputi pembangunan area tepi sungai, penciptaan taman, dan perbaikan infrastruktur kota. Proyek besar dan ambisius ini, bersama dengan berbagai inisiatif di sektor lain seperti pertanian, pendidikan, dan perawatan kesehatan, secara bertahap mengubah wajah Ethiopia. Negara ini mengalami peningkatan infrastruktur, semakin banyak investasi asing, dan tumbuhnya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Media seringkali hanya menyoroti sisi negatif Afrika, seperti perang, kemiskinan, dan penyakit. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks dan seringkali bertentangan dengan stereotip tersebut. Banyak negara di Afrika mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dalam bidang pendidikan dan perawatan kesehatan. Negara ini menunjukkan bahwa Afrika bukan hanya tentang kemiskinan dan keterbelakangan, tetapi juga tentang ketahanan dan transformasi. Dengan lebih dari 1,3 miliar orang yang beragam, benua ini penuh dengan individu yang berjuang untuk mengatasi tantangan dan membuka potensi mereka. Ethiopia, sebagai salah satu negara merdeka tertua di dunia, memiliki sejarah peradaban yang kaya dan kini berupaya modernisasi. Jadi, saat Anda mendengar stereotip tentang Afrika, penting untuk diingat bahwa benua ini memiliki banyak cerita lain yang menggambarkan kemajuan, keindahan, dan kekuatan masyarakatnya. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri like dan jangan lupa untuk berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang. Kami yakin Anda akan menyukainya. Tinggalkan komentar di bawah tentang negara berikutnya yang ingin Anda lihat di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.